Jangan gadaikan rasa damaimu dengan kecemasan. Yesus sebelum berpisah dengan para muridnya, dia memberikan satu peneguhan iman. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bisa dibaca dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 1. Dalam hidup ini kita selalu dihadapkan dengan dua sisi kehidupan. Gembira, sedih, ketawa, menangis, sukses, gagal, harap, cemas, dan lain-lainnya. Semua hal itu silih berganti dan membawa pengaruh tertentu untuk kita. Agar kita penuh dengan optimisme, sangat tergantung pada kita masing-masing. Kita harus berjuang untuk itu. Sukacita dalam hidup tidak dihadiahkan oleh orang lain. Orang lain hanya bisa membantu, mendukung agar itu terwujud. Sekali lagi, kita harus menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Hidup kita kadang diwarnai oleh kegelisahan, kecemasan. Mungkin kita cemas tentang banyak hal. Seperti cemas tentang kesejahteraan, pekerjaan, sekolah, bisnis, dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam keluarga ada kecemasannya sendiri. Tentang pendapatan keluarga, pendidikan anak, kesehatan, hubungan sosial, atau tentang masa depan keluarga. Ada juga orang yang cemas tentang pasangan hidupnya. Tetapi ada orang cemas, tetapi kecemasannya tidak jelas. Objek kecemasan itu tidak jelas. Ia gelisah tetapi tidak tahu apa yang digelisahkan. Galau tanpa arah. Situasi kecemasan sering membuat orang kehilangan harapan. Kecemasan menghabiskan energi positif yang dimiliki. Karena itu nasihat yang paling praktis untuk orang yang selalu cemas tentang segala sesuatu dalam hidup, yaitu coba untuk menikmati hidup hari ini dan bersyukur atas seluruh pengalaman yang dialami. Berjuanglah untuk hidup pada hari ini. Dan jangan hidup pada masa depan ataupun pada masa lampau. Kalau kamu depresi, itu berarti kamu hidup di masa lampau. Kalau kamu cemas, itu berarti kamu hidup di masa depan. Kalau kamu damai, berarti kamu hidup di saat sekarang. Demikian ungkapan Lao Tse. Sekarang kita tidak perlu terlalu mencemaskan tentang masa depan. Karena masa depan sudah mulai kita persiapkan, kita ciptakan dan bangun pada saat sekarang. Prototipe masa depan sudah mulai dirancang saat ini. Bayangan tentang masa depan sudah ada saat ini. Hal yang sama sekarang kita tidak perlu terikat dengan masa lampau, menyesali atau mengutukinya. Yang perlu kita lakukan berhubungan dengan masa lalu yaitu bersyukur karena kita sudah melewatinya. Hal-hal yang positif yang telah dialami harus terus disyukuri dan diberi makna baru. Sedangkan hal-hal negatifnya dibiarkan pergi bersama terbenamnya matahari. Jangan mengikat atau mengurung hidup kita pada masa lalu. Karena dia akan terus menarik kita ke belakang. Ia akan terus membawa kita mundur dan kerdil. Kita harus hidup menikmati dan memperjuangkan masa kini, saat ini, di sini. Daya dorong untuk itu adalah belajar dari pengalaman masa lalu dan mencita-citakan masa depan yang lebih baik. Fondasi masa depan itu harus dibangun dari sekarang. Pengalaman positif yang dialami harus dipertahankan dan ditingkatkan. Kita juga belajar dari pengalaman negatif yang dialami sebagai proses untuk membangun masa depan yang lebih baik dan tangguh. Masa depan yang baik itu harus diciptakan sendiri, dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Tidak ada orang yang menghadiahkan kedamaian, sukacita, dan kesejahteraan untuk kita. Ya, tidak ada. Kita harus memperjuangkan dan menciptakan untuk diri kita setiap saat. Fokus kita adalah masa kini. Kita terus belajar dari pengalaman masa lalu dan berorientasi ke masa depan yang lebih baik. Jangan membiarkan diri kita digenggam, dikurung, dikerangkeng oleh masa lalu.
Mari kita menjadikan masa lalu sebagai titian untuk menjadi semakin baik saat ini. Jangan pula kita ditakuti oleh masa depan yang masih merupakan sebuah cita-cita dan harapan. Mari kita memaknai hari ini agar masa depan tetap membuat kita gembira. Kegembiraan masa depan itu harus dimulai saat ini. Kita harus menghidupi dan memaknai hari ini, sekarang, di sini. Gagal untuk memaknai hari ini akan menimbulkan penyesalan untuk saat yang akan datang. Berhentilah untuk mencemaskan segala sesuatu. Tetapi kita mulai bersyukur untuk segala yang telah dialami dalam hidup. Dengan bersyukur, kita mengubah cara pandang. Kita mengubah suasana hati. Dan juga mengubah pergaulan kita dengan orang-orang lain. Dengan bersyukur kita membuka pintu bagi berkat yang baru untuk kita. Kita bersyukur supaya kita bisa bergembira dalam hidup. Bukan kita tunggu gembira dahulu baru bersyukur. Karena itu mungkin tidak akan terjadi. Tetapi yang pasti kalau kita bersyukur pasti kita gembira. Karena itu bersyukurlah selalu supaya kita bisa tetap bergembira setiap saat. Mari kita melihat kembali pengalaman yang membuat kita gembira dalam hidup ini. Pengalaman seperti itu tidak bisa dibeli dengan uang. Pengalaman-pengalaman itulah yang membuat kita selalu bahagia. Karena itu saat sekarang disebut present atau hadiah. Allah menghadiahkan kesempatan yang indah ini, hanya kadang kita tidak sanggup untuk melihatnya. Kita tidak sanggup untuk memaknainya. Belajarlah untuk selalu bersyukur dengan pengalaman sekecil apapun yang terjadi dengan hidup ini. Hati yang selalu bersyukur membuat kita dipenuhi dengan damai dan sukacita. Bersyukur untuk segala sesuatu adalah jalan kepada kedamaian dan sukacita. Jangan pernah gadaikan rasa syukurmu dengan kecemasan yang berlebihan. Jangan pernah gadaikan rasa damaimu dengan kecemasan. Orang sukses itu orang yang senantiasa mencari jalan. Ia berjuang untuk mengatasi setiap tantangan dan kesulitan dengan jalan baru. Sedangkan orang gagal selalu mencari alasan. Ia berjuang untuk menemukan alasan demi alasan untuk menjelaskan tentang kegagalannya. Sukses itu mulai dengan banyak proses, bukan melalui banyak protes. Orang gagal selalu protes. Sedangkan orang sukses senantiasa ia menemukan dan mencari jalan baru untuk lebih sukses lagi. Sukses itu berawal dari tantangan, bukan dari zona nyaman. Karena itu semangatlah selalu untuk meraih sukses. Janganlah gelisah hatimu, tetapi percayalah untuk setiap kesulitan ada jalan keluarnya. Habis gelap, terbitlah terang seperti matahari. Dia terbenam lalu terbit kembali. Damai Tuhan memenuhi hidup kita. Amin.